Selamat siang, perkenalkan nama saya Payana Bawan. Saya dari Prodi Manajemen A2 Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tugas presentasi saya dengan mata kuliah pengantar akuntansi. Mari kita lihat video saya berikut ini. Siklus akuntansi. Pengertian dari siklus akuntansi adalah proses berkelanjutan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mencatat atau merekam peristiwa akuntansi. Merupakan proses ini dimulai ketika transaksi terjadi dan diakhiri dengan penyajian dan laporan keuangan. Tahap siklus akuntansi. Menurut Harnanto, pada tahun 2002, siklus akuntansi yang lengkap terdapat 11 tahap, tetapi 2 tahap diantaranya bersifat opsional. Di bawah ini adalah beberapa tahap siklus akuntansi. 1. Identifikasi transaksi dalam tahapan siklus akuntansi. Langkah pertama dalam siklus akuntansi adalah mengidentifikasi transaksi. Akuntansi harus mengidentifikasi transaksi sehingga dapat dicatat dengan benar. Yang kedua, analisis transaksi dalam tahapan siklus akuntansi. Setelah mengidentifikasi transaksi, akuntansi harus menentukan pengaruhnya terhadap posisi keuangan, sistem pencatatan dalam double entry, sistem setiap transaksi yang akan berefek terhadap posisi keuangan di debit dan di kredit dalam jumlah yang sama. Yang ketiga, pencatatan transaksi pada jurnal. Setelah informasi transaksi dianalisis, kemudian dicatat secara runtut di buku jurnal. Selanjutnya, jurnal adalah suatu catatan kronologis tentang transaksi-transaksi yang terjadi dalam suatu periode siklus akuntansi atau alur akuntansi. Proses pencatatan transaksi ke dalam jurnal disebut perjurnalan atau journalizing. Terdapat 2 macam jurnal jenis dalam tahapan siklus akuntansi, yakni jurnal umum dan jurnal khusus. Yang keempat, posting buku besar. Langkah selanjutnya dalam alur akuntansi atau urutan siklus akuntansi yang memposting transaksi yang sudah dicatat dalam jurnal. 4. Posting buku besar. Langkah selanjutnya dalam alur akuntansi atau urutan siklus akuntansi yaitu memposting transaksi yang sudah dicatat dalam jurnal ke dalam buku besar. Buku besar adalah kumpulan rekening-rekening pembukuan yang masing-masing digunakan untuk mencatat informasi tentang aktiva tertentu. Pada umumnya, perusahaan mempunyai daftar susunan rekening buku besar yang disebut chart of account. Masing-masing rekening biasanya diberi nomor kode untuk memudahkan dalam mengidentifikasi, membuat cross-reference dengan mencatat transaksi di dalam jurnal. Yang kelima, penyusunan neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar saldo rekening-rekening buku besar pada periode tertentu. Cara membuat neraca saldo sangatlah mudah. Anda hanya perlu memindahkan saldo yang ada di buku besar ke dalam neraca saldo untuk disatukan. Saldo pada neraca saldo harus sama jumlahnya. Jika jumlah saldo tidak sama dengan jumlah yang ada di kredit, maka dikatakan bahwa neraca saldo tidak seimbang atau masih ada kesalahannya. Yang keenam, penyusunan jurnal penyesuaian. Jika pada akhir periode alur akuntansi terdapat transaksi yang belum dicatat, atau ada transaksi yang salah, atau perlu disesuaikan, maka dicatat dalam jurnal penyesuaian. Penyesuaian dilakukan secara periodik, biasanya saat laporan akan disusun. Pencatatan penyesuaian sama seperti pencatatan transaksi umumnya. Transaksi penyesuaian dicatat pada jurnal penyesuaian dan kemudian dibukukan ke dalam buku besarnya. Setelah itu, saldo ada di buku besar, siap disajikan dalam laporan keuangannya. Dengan kata lain, hasil akhir proses akuntansi adalah laporan keuangan yang disusun secara akrual basis. 7. Penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian. Pada tahapan siklus akuntansi ini, kita hanya perlu menyusun neraca saldo kedua dengan
secara memindahkan saldo yang telah disesuaikan pada buku besar ke dalam neraca saldo yang baru. Saldo dari akun-akun pada buku besar dikelompokkan ke dalam kelompok aktiva atau pasiva. Saldo antara kelompok aktiva dan pasiva pada neraca saldo ini juga harus sama atau seimbang. 8. Penyusunan laporan keuangan. Berdasarkan informasi neraca setelah penyesuaian, urutan siklus akuntansi selanjutnya yaitu menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan yang disusun seperti A. Laporan laba rugi untuk menggambarkan kinerja perusahaan. B. Laporan perubahan modal untuk melibatkan atau melihat perubahan modal yang telah terjadi. C. Neraca dapat digunakan memprediksi likuiditas, solvensi, dan fleksibilitas. Dan D. Laporan arus kas memberikan informasi yang relevan mengenai kas keluar dan kas masuk pada periode berjalan. Selanjutnya, tahap terakhir siklus akuntansi, yaitu penyusunan jurnal penutup. Setelah membuat laporan keuangan, akuntan harus membuat jurnal penutup. Jurnal penutup hanya dibuat pada akhir periode akuntansi saja. Rekening yang ditutup hanya rekening nominal atau rekening laba rugi. Rekening-rekening yang harus ditutup dikarenakan rekening tersebut digunakan untuk mengukur aktivitas atau aliran sumber-sumber yang terjadi pada periode berjalan. Dan pada akhir periode akuntansi, rekening nominal sudah selesai menjalankan fungsinya, sehingga harus ditutup kembali. Dan yang 10, tahap opsional siklus akuntansi, yaitu penyusunan neraca saldo setelah penutupan. Pada langkah ini, biasanya akuntan menyusun secara neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo ini adalah daftar saldo rekening-rekening buku besar setelah dibuatkan jurnal penutup. Oleh karena itu, neraca saldo ini hanya membuat saldo-saldo rekening permanen saja. Tujuan membuat neraca saldo setelah penutupan adalah memperoleh keyakinan bahwa saldo yang seimbang sudah benar, sehingga penyusunan neraca saldo ini tidak wajib atau hanya bersifat opsional. Ke-11, tahap opsional siklus akuntansi, penyusunan jurnal pembalik. Tujuan jurnal pembalik adalah penyederhanaan prosedur pencatatan transaksi-transaksi tertentu yang terjadi secara repetitif pada periode berikutnya. Karena tujuannya menyederhanakan, maka tahapan siklus akuntansi terakhir ini juga bersifat opsional. Jurnal pembalik biasanya dibuat pada awal periode berikutnya. Cara dengan membuat jurnal pembalik dari jurnal penyesuaian yang telah dibuat. Siklus akuntansi adalah merupakan proses di mana aktiva yang dimulai dari analisis dan pencatatan transaksi bisnis, serta berakhir dengan persiapan untuk aktivitas periode akuntansi selanjutnya melalui pembuatan jurnal penutup. Siklus pada alur akuntansi ini bukan hanya proses untuk membuat laporan keuangan. Transaksi berpengaruh terhadap persamaan akuntansi sebagai berikut. 1. Bertambahnya aktivitas diimbangi dengan bertambahnya ekuitas. 2. Bertambahnya aktivitas diimbangi dengan bertambahnya kewajiban. 3. Berkurangnya aktivitas diimbangi dengan berkurangnya ekuitas. 4. Berkurangnya aktivitas diimbangi dengan berkurangnya kewajiban. 5. Bertambahnya ekuitas diimbangi dengan berkurangnya aktivitas yang lain. 6. Bertambahnya kewajiban diimbangi dengan berkurangnya kewajiban yang lain. 7. Bertambahnya aktivitas diimbangi dengan berkurangnya aktivitas yang lain dan bertambahnya kewajiban. 8. Bertambahnya utang diimbangi dengan berkurangnya modal. Pengaruh persamaan transaksi terhadap akuntansi berikut. Dampak dari setiap transaksi adalah peningkatan atau penurunan satu atau lebih unsur persamaan akuntansi. Kedua sisi persamaan akuntansi harus selalu sama jumlahnya, jadi tidak bisa berbeda. Modal atau ekuitas pemilik dapat bertambah dipengaruhi oleh investasi awal pemilik dan saat memperoleh pendapatan, serta dapat berkurang dipengaruhi oleh penarikan oleh pemilik atau price pemilik dan pembayaran beban. Jurnal Umum Perusahaan PT Jaya Abadi.
Pertama, tanggal 5 Januari 2018, Pak Jaya menginvestasikan uangnya sebesar Rp500.000 pada perusahaan PT Jaya Abadi. Yang kedua, tanggal 11 Januari 2018, dibayarkan uang sejumlah Rp20 juta untuk sewa kantor selama 1 tahun. Yang ketiga, tanggal 15 Januari 2018, membeli peralatan perlengkapan kantor masing-masing sebesar Rp10 juta dan Rp5 juta. Yang keempat, tanggal 20 Januari 2018, menerima pendapatan dan penjualan tunai sebesar Rp10 juta. Yang kelima, tanggal 25 Januari 2018, membayar gaji pegawai untuk bulan Januari sebesar Rp20 juta. Analisis atau identifikasi transaksi. Setoran awal modal memberi harta perusahaan bertambah dalam berbentuk kas, yaitu Rp500.000. Jadi modal Pak Jaya bertambah Rp500.000 pada sisi kredit. Yang kedua, harta perusahaan berupa kas berkurang sebesar Rp20 juta di kredit untuk membayar sewa. Namun, perusahaan juga memiliki aset berupa sewa dibayar di muka sebesar Rp20 juta di debit. Aset perusahaan berupa peralatan bertambah Rp10 juta dan berupa perlengkapan sebesar Rp5 juta, tetapi aset berupa kas perusahaan berkurang sebesar Rp15 juta. Pendapatan dari penjualan membuat pendapatan bertambah pada sisi kredit sebesar Rp10 juta. Aset perusahaan berupa kas bertambah sebesar Rp10 juta di debit. Dan yang kelima, beban gaji bertambah Rp25 juta di debit, aset perusahaan berupa kas berkurang sebesar Rp25 juta di kredit. Berikut bentuk jurnal umumnya pada tanggal 5 Januari 2018. Kas modal awal di debit Rp500.000 dan di kredit kas modal awal Rp500.000. Tanggal 11 Januari 2018, sewa dibayar di muka sebesar Rp20 juta di debit dan kas sebesar Rp20 juta di kredit. Tanggal 15 Januari, peralatan perlengkapan sebesar Rp10 juta dan Rp5 juta di debit dan kasnya Rp15 juta di kredit. Pada tanggal 20 Januari 2018, kas pendapatan di debit Rp10 juta dan pendapatan sebesar Rp10 juta di kredit. Pada tanggal 25 Januari 2018, beban gaji Rp25 juta di debit dan kas Rp25 juta di kredit. Jadi total debit ada Rp570.000 dan total kredit ada Rp570.000. Jadi totalnya sama. Sekian presentasi penjelasan dari saya tentang tugas pengantar akuntansi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Sekian dan terima kasih.